Selamat datang kembali di perkuliahan data analisis dan visualisasi. Nah, kali ini kita akan memasuki bab ya, atau chapter yang ke-9 ya, di mana kita akan belajar tentang pengujian hipotesis selanjutnya ya, yaitu multiple mean test atau uji mean namun dengan banyak kategori ya. Nah, berarti dalam skenario ini yang jadi variabel explanatorinya adalah variabel yang bertipe categorical, namun dengan banyak kategori gitu ya. Setidaknya lebih dari 2 kategori. Nah, kemudian variabel yang kita ukur atau variabel responsnya adalah variabel kuantitatif. Nah, jadi dalam hal ini kita akan membandingkan lebih dari 2 grup ya, mungkin 3 grup atau 4 grup ya. Nah, jadi kita punya unit observasi akan kita assign ya, kalau seandainya itu adalah sebuah studi eksperimen, berarti setiap unit observasi itu akan kita assign secara random U4 ya, U5 ya, U6 dan seterusnya, dan kita bagi ke dalam 4 kategori misalkan ya, atau lebih dari 4 atau 3 kategori, itu juga bisa. Dan setiap unit observasi ini kita akan ukur suatu variabel kuantitatif ya, misalkan seperti tinggi badan atau umur atau penghasilan atau harga rumah atau variabel apapun yang berjenis kuantitatif, dan setelah itu kita akan ukur rata-ratanya ya, dan kita akan bandingkan apakah pembagian dari grup ini mempengaruhi atau ada asosiasi antara pembagian dari grup dengan rata-rata dari setiap grup. Ya, semoga cukup jelas ya skenario dalam kasus ini. Nah, kita akan lanjut ke tema berikutnya. Nah, untuk pengujian hipotesis multiple mean, nah sebelum kita masuk ke dalam suatu studi kasus, di sini saya ingin membahas tentang bagaimana menuliskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif untuk multiple mean test. Nah, kenapa saya ingin membahas ini? Karena ketika kita membahas tentang two mean test, H0-nya itu adalah dan HA-nya itu adalah ini ya gitu ya. Mu1 dikurangin mu2 sama dengan 0, dan hipotesis alternatifnya itu adalah tergantung dari pertanyaan dari soal ya, tergantung dari tujuan dari penelitian kita ya. Kadang kita ingin membuktikan bahwa mu1 itu lebih besar dari mu2, atau kadang kita ingin membuktikan mu1 yang lebih kecil dari mu2 gitu ya, atau kadang kita cuma ingin tahu apakah ada perbedaan di antara mu1 dan mu2 ya. Nah, ini adalah kemungkinan dari hipotesis H0-nya gitu. Namun sekarang di multiple mean test, nah kita tidak hanya berhadapan dengan 2 buah grup. Kita tidak hanya berhadapan dengan mu1 dan mu2, tetapi ada mu1, ada mu2, dan ada mu3, dan seterusnya ya. Mungkin ada sampai K kategori ya. Secara umum ada K kategori di mana K itu lebih besar dari 2. Nah, bagaimana menuliskan hipotesis H0 dan hipotesis alternatifnya di sini? Nah, sedikit berbeda dengan apa yang dikerjakan di multiple two mean test. Di multiple mean test itu mirip seperti apa yang sudah kita pernah lakukan di multiple proportion test ya, dimana H0-nya itu adalah kita menganggap bahwa tidak ada perbedaan di antara setiap kategori ya, dan seterusnya sampai mu K. Jadi mu1, mu2 sampai mu K itu tidak ada perbedaan, dan hipotesis alternatifnya adalah setidaknya ya, terdapat satu grup ya yang rata-rata berbeda dengan rata-rata grup yang lain atau kategori yang lain. Nah, ini adalah hipotesis 0 dan hipotesis alternatif dalam multiple mean test. Nah, ini seharusnya
penulisan ini sudah cukup jelas karena pernah dibahas di multiple proportion test. Nah, selanjutnya seperti biasanya kita akan menghadapi sebuah studi kasus untuk membantu kita mengerti bagaimana melakukan pengujian hipotesis untuk kasus multiple mean. Nah, studi kasusnya itu adalah apakah ilustrasi dapat membantu siswa untuk dapat mengerti sebuah bacaan atau sebuah teks ya. Nah, jadi motivasi dari studi kasus ini tuh adalah seringkali ya ketika kita membaca suatu sastra ya, suatu sastra yang mungkin kalimatnya cukup menyulitkan, kadang-kadang kita membutuhkan sebuah ilustrasi untuk bisa mengerti dari suatu bacaan tersebut. Nah, jadi studi kasus ini tuh dilakukan oleh mahasiswa ya, oleh mahasiswa pada tahun 1972 ya. Nah, di sini mereka ingin mengetahui apakah mahasiswa yang lain tuh dapat mengerti sebuah bacaan atau tidak gitu ya. Nah, bacaannya itu lumayan sulit dengan ini karena kasus ini diambil dari suatu universitas di Amerika Serikat, jadi bacanya dalam bahasa Inggris. Namun si siswa-siswa tersebut akan dibagi ke dalam 3 grup ya. Jadi ke dalam 3 kategori. Nah, kategori pertama adalah kategori yang disebut dengan before ya. Nah, jadi sebelum siswa itu disuruh baca ya atau disuruh mengerti suatu bacaan, dia dikasih ilustrasinya terlebih dahulu. Jadi ilustrasinya dikasih sebelum mereka suruh baca ya. Kemudian grup yang kedua itu adalah grup after. Jadi ilustrasinya akan dikasih setelah mereka membaca. Oke. Dan yang terakhir, di grup yang terakhir itu adalah grup non. Itu adalah grup yang siswanya itu tidak dikasih ilustrasi sama sekali dalam membaca bacaan tersebut ya. Jadi semoga cukup jelas nih studi kasusnya, dan setelah mereka membaca dan setelah mereka mendapatkan ilustrasi, jika mereka mendapatkannya, mereka akan dinilai ya seberapa mengerti mereka akan bacaan tersebut. Mungkin mereka akan dikasih pertanyaan, dan pertanyaan itu yang akan kita ukur. Oleh karena itu variabel responnya itu adalah variabel nilai tersebut, sementara variabel explanatorinya apakah ada di grup before, apakah ada di grup after, atau apakah ada di grup yang ketiga atau grup yang tidak diberi ilustrasi sama sekali. Oke, kita lanjut ke dalam 6 langkah penyelidikan statistika. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama. Nah, jadi kita ingin melihat, jadi research question-nya itu apakah ada asosiasi. Jadi kita research question kita belum menyimpulkan sebab akibat ya. Jadi kita cuma ingin tahu apakah ada asosiasi antara variabel explanatory kita ya, yaitu dengan kata lain variabel explanatory kita itu adalah apakah pemberian ilustrasi dengan variabel respon kita ya. Variabel respon kita itu adalah dengan seberapa mengerti siswa terhadap bacaan tersebut ya, atau teks tersebut. Nah, ini adalah pertanyaan penelitian kita ya. Variabel explanatorinya itu adalah grup mana ya? Grup before, grup non, atau grup after ya. Sementara variabel responnya itu adalah tingkat mengerti siswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah yang kedua. Nah, di langkah yang kedua ini kita harus mengumpulkan data. Nah, si peneliti dalam studi kasus ini atau mahasiswa itu dalam tugas akhir ini dia berhasil mengumpulkan 57 siswi ya, yang mereka ambil dari suatu sekolah, dan mereka melakukan random assignment. Jadi ini cukup penting ya, ini random assignment. Jadi si 57 siswa-siswi tersebut akan dibagi secara random ke dalam 3 grup yang tadi ya. Ya, grup yang pertama adalah grup yang before, ada 19 orang, grup yang after ada 19 orang, sama grup yang non ada 19 orang ya.
Jadi tepat semuanya ada 19 orang dan mereka dibaginya secara random. Ya, tentu saja tujuannya random tuh supaya benar-benar yang mempengaruhi seberapa mengerti siswa tersebut itu adalah pembagian grupnya, bukan karena mahasiswanya ada yang lebih pintar atau yang ada yang lebih mengerti terhadap bacaan tersebut gitu ya. Ya, atau mungkin jenis kelamin misalkan ya yang mempengaruhi, atau pakai kacamata atau tidak ya, atau jadi bukan itu ya. Jadi yang benar-benar yang mempengaruhi itu adalah apakah ilustrasi tersebut ya. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu adalah mengeksplor data ya.